Ya, ini skema dari Z8A atau Acer ES1411. Dan kita harus pastikan dulu di mana area untuk supply triggernya, sehingga membuat 3 dan 5 volt ini menjadi VS nya menjadi aktif, yaitu 3 volt ini dan 5 volt yang ini. Caranya cukup kita buzzer jalur. Kemungkinan jika dilihat IC ini, IC berapa ini, ya 5934, dimana 5934 ini itu sebagai IC pengatur S5 on, main on, dan enable beberapa saklar atau supply untuk mengaktifkan trigger yang tegangan 1,5 volt, 1,8 volt dan lainnya. Jadi pertama ukur dulu di sini. Kita buzzer saja. Oke, ketemu satu jalur yang terhubung di sini. Lalu di sini lagi. Oke, ketemu lagi. Berarti pin kakinya, pin kaki 11 dan 12 ini sebagai pengatur tegangan untuk trigger ini, 2 MOSFET ini. Oke, jadi kita set atau kita cari menggunakan kode IC-nya 5934. Ya, ini IC-nya. IC ini jenisnya atau serinya G5934RZ1U, yang mana yang harus kita pastikan dulu tegangan kerja IC ini. Tegangan kerja IC ini di pin kaki 20 itu Vin sebesar 19 volt. Jadi pin kaki 20 ya berikan tegangan. Oke, ini kaki 20 di sini. Oke, 18 volt. 18 volt. Oke, ini aktif. Berarti normal. Selanjutnya kaki 1 yaitu S5 on. S5 on. Kita tes switch di sini. Ini akan muncul tegangan on yaitu 3 volt. Oke, 3 voltnya aktif. Lalu lanjut ke kaki 2. Kaki 2. Oke, kaki 2 juga aktif. Dan 3 1,5 volt HWPG. 1,5 volt HWPG. Oke, tidak aktif. Jadi urutannya kita lihat di sini. Urutannya harus ada dulu nilai Vin, yaitu sebagai sumber tegangan kerja untuk IC PU9 ini. Setelah itu urutannya 1, 2, 3, 4 ini sudah aktif. On 1 aktif, on 2 aktif, on 3 tidak aktif, dan on 4 kita pastikan aktif atau tidak. Oke, on 4 tidak aktif. Lalu 5 itu aktif. Ya, mengapa 5 aktif? Karena S5 on ini aktif, sehingga tegangan 3 volt S5 juga aktif. Yang tidak keluar yaitu 3 dan 4. Setelah 3 dan 4 ini keluar atau 3 keluar, maka driver ini akan menjadi aktif. Dikarenakan syaratnya yaitu on IC harus aktif dulu. Jadi sekarang yang harus difokuskan yaitu kita akan cari tegangan HWPG 1,5 volt. Caranya kita harus cari kemana saja supply HWPG ini. Walaupun kita sudah lihat skemanya, kita bisa dapati supply-nya kemana saja, tetapi itu tidak membuat mudah dalam mencari realnya di motherboard. Karena di motherboardnya yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu motherboardnya buta, sehingga kita tidak bisa melihat
jalur yang terhubung atau kode yang di motherboard. Jadi setelah saya set di sini HWPG-nya, sumber HWPG Pgood itu di PU7 dengan G9661 kode IC-nya. Oke, untuk trik yang seperti ini kita carinya menggunakan buzzer. 1,5 volt di sini, kaki nomor 3 tadi. Ini IC-nya menggunakan kaki 9, berarti 8. Itu 9 dan 8 nya gabung. Oke, masuk sini. Ini bukan IC yang kita cari. Ini MOSFET. Oke. Ini kita dapat dengan pin kaki 4 juga, sesuai yang di skema. Oke, sesuai di skema. Di skemanya menggunakan G9661, tetapi di sini menggunakan IC RT 9018B. Ya, mungkin ini IC dari persamaan G9661. Jadi untuk itu kita lepas dulu IC ini dan ganti menggunakan IC yang ini, yang seri ini juga atau seri G9661, tergantung mana adanya. Berarti kalau IC ini rusak, ini kerusakan yang ke-6. Ya, ini IC pengganti sesuai tipe yang di skema G9661. Jadi tidak menggunakan IC tadi yang itu, yang ini yang RT 9018. Oke, dan lakukan pengukuran lagi. Berikan power. Oke, itu nilai ampernya sudah kecil. Tadi kan masih 17 berapa gitu. Dan tes on. Kita langsung saja mengukur ke sini. Kalau ini keluar berarti di sini juga keluar. Oke, ada 2,7 volt. Maka pastikan lagi VS yang ini harus keluar. VS yang di sini. Oke, ini ada 3 volt. Oke, dan VS di sini. Oke, ini setelah switch VS-nya keluar. Coba saya lepas dulu ke power. Masukkan lagi. Tes switch. Oke, keluar 3 voltnya, berarti yang menandakan trigger di sini aktif. Oke, 5 volt. Keluar juga, triggernya aktif. Oke, jadi ini kita sudah dapati area-area yang menjadi masalah. Oke, kita ukur 3 volt, 3 volt. VS-nya 3 volt. 3 volt juga, 5 volt. Oke, VS 5 volt. VS 5 volt, VS 3 volt. Lalu tegangan 1,8 volt aktif. 1,1 volt aktif. Oke, tegangan ini 1,09 volt aktif. Dan ini tegangan 1,37 aktif. Tegangan di sini juga
Oke, aktif. Dan ini oke, 1,5 voltnya aktif juga. Jadi untuk syarat kerja motherboard ini sudah lengkap. Dan lanjut lagi memasang IC, memasang chipset. Ini chipset SR1SF dan ini chipset SR1YJ. Yang ini short, yang ini saya salah pasang pertama. Dan saya akan ganti menggunakan chipset dengan seri yang sama. Yang ini SR1YJ. Oke, kita pasang dulu dan nanti kita tes lagi. Ya, ini sudah dipasang chipset yang SR1YJ sama dengan chipset yang rusak. Dan ini chipset yang SR1SF. Jadi setelah ini kita akan lakukan tes apakah motherboard dari laptop ini sudah bisa hidup normal atau tidak. Berikan power lagi, hidupkan. Oke, itu ampernya sudah kelihatan, sudah bisa 1,4. Ukur VSVS-nya. Oke, 5 volt, 3 volt, 3 volt, 3 volt. Oke, ini sudah jalan semua. Oke, kita akan tes menggunakan LCD-nya. Oke, hidupkan. Ya, teman-teman. Jadi ini sudah bisa tampil. Oke, sepertinya untuk lampu indikatornya juga bermasalah. Mungkin itu nanti saya bereskan. Jadi perjalanan untuk memperbaiki Acer E1411 ini cukup panjang. Kurang lebih waktu yang dihabiskan bisa 6-7 jaman saya memperbaiki ini. Karena rusaknya banyak. Yang pertama tadi kita temui ini chipset rusak dengan resistor yang ini. 2 ini, 3 IC RTL, 4 ini ya IC 1,8, 5 1 2 3 4 5 dan 6 ini oke, KBC. Dan yang ini saya gunakan SR1SF. SR1SF ini tidak saya gunakan kebetulan juga karena banyak masalahnya, sehingga saya harus melepas chipset SR1SF ini. Kalau memang masalah awalnya ini tidak banyak, mungkin langsung akan saya coba menggunakan ini. Tapi karena banyaknya masalah, sehingga saya harus gunakan chipset yang sama SR1YJ. Jadi proses perbaikannya cukup rumit. Dan ini hasil dari proses perbaikannya. Ya teman-teman, jadi sekian dulu vlog kali ini. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan update terbaru dari konten channel YouTube ini. Oke, sekian dan sampai ketemu lagi di episode perbaikan lainnya.